Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan membantah adanya penghapusan kelas-kelas rawat inap yang diterapkan secara bertahap mulai 2022. Di sisi lain, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN tengah mengakomodasi permintaan Asosiasi Rumah Sakit untuk menyesuaikan kembali tarif pembayaran klaim peserta BPJS Kesehatan. DJSN beralasan tarif pembayaran klaim pada rumah sakit dan kapasitas fasilitas kesehatan tingkat pertama relatif rendah setiap tahunnya. Selain itu, belum ada kesepakatan akhir iwal besarnya tarif yang bakalan disesuaikan terkait dengan langkah penyesuaian indeks pembayaran klaim peserta BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Berdasarkan buku statistik JKN 2015 hingga 2019, rata biaya satuan klaim perkunjungan pada kategori rawat jalan tingkat lanjutan tidak mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Misalkan, pada 2015, rata biaya satuan klaim pada kelas 1, 2, 3 sebesar Rp287.623. Pada 2016, rata biaya satuan klaim sebesar Rp286.121. Selanjutnya pada 2017, biaya satuan klaim tercatat sebesar Rp296.777. Dan pada 2018 sebesar Rp299.057. Belakangan ini, rata biaya klaim pada 2019 mencapai Rp304.261. Sementara itu, rata biaya satuan klaim seluruh kelas sebesar Rp4.710.827 pada tahun 2015. Selanjutnya, rata itu mengalami penurunan menjadi Rp4.560.623 pada 2016. Rata itu kembali mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi Rp4.806.550 dan pada 2018 mencapai Rp4.747.547. Sementara itu, rata biaya satuan klaim itu menjadi Rp4.683.632 pada 2019. Anggota DJSN, Asih Eka Putra mengatakan, dengan jaminan sosial itu masih pada pemodelan untuk penetapan besaran tarif yang disesuaikan dengan manfaat, kelas rawat inap, standar hingga besaran iuran. DJSN menargetkan penerapan rawat inap kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan mulai ditetapkan pada pertengahan tahun depan lewat revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Pemirsa, simpang siur kelas BPJS dihapus. Itulah topik dialog kita pagi ini. Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN tengah mengakomodasi permintaan Asosiasi Rumah Sakit untuk menyesuaikan kembali tarif pembayaran klaim peserta BPJS Kesehatan. Komitmen itu disampaikan menyusul rencana standarisasi kelas rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan secara bertahap tahun depan. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional periode 2014-2019, Ahmad Ansyori. Selamat pagi, Pak Ansyori, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum. Kabar baik, Mas Cikal. Waalaikumsalam. Selamat pagi, para pemirsa Berita Satu. Oke, Pak Ansyori, kita bicara mengenai BPJS. Tentu kompleksitasnya cukup banyak ya, dinamika mengenai BPJS ini cukup beragam. Tetapi yang menjadi sorotan masyarakat adalah saat ini adanya mungkin informasi yang masih simpang siur, yang belum clear sampai ke publik mengenai peleburan kelas di BPJS ini. Tadi kita sudah sama-sama simak indikator-indikatornya. Nah, apakah memang indikator tadi sudah sudah menandakan atau sebagai sign bahwa memang kelas di BPJS ini harus segera dilebur secara bertahap? Pendapat Anda seperti apa, Pak Ansyori? Ya, terima kasih Mas Cikal. Jadi yang pertama perlu kita sama ketahui bahwa diskusi atau topik tentang kelas standar rawat inap rumah sakit untuk program jaminan kesehatan ini adalah mandat dari undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SDSN. Saya bacakan sedikit tentang hal tersebut. Di pasal 23 ayat 4, dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Nah, inilah yang kemudian ditindaklanjuti.
Jadi sebetulnya isu tentang kelas standar ini hal yang sudah diketahui sejak tahun 2004 pada dasarnya. Hanya saja karena penyelenggaraan jaminan kesehatan pada masa itu di awal 2014, katakanlah persiapannya tidak cukup matang, sehingga khusus untuk kelas standar mengadopsi kelas-kelas yang sudah ada di rumah sakit di Indonesia. Begitu kondisinya. Oke, kalau misalnya kekhawatirannya adalah untuk tahun depan misalnya layanan seperti rawat inap, kemudian beberapa layanan lainnya itu dihapus, itu bisa dikatakan tidak benar, Pak Ansori? Ya, itu salah total itu. Jadi yang dimaksud itu bukan penghapusan, tetapi penetapan ulang atau pengaturan tentang jenis kelas rawat inap. Ya, hanya itu saja. Oke, lalu bagaimana dengan skema penyesuaian kembali tarif pembayaran klaim peserta BPJS yang tengah disusun saat ini? Idealnya seperti apa? Nah, pertama yang kita dengar bersama di preambul tadi itu adalah bagian dari data olahan jaminan kesehatan kita. Indonesia sangat bersyukur dunia memperhatikan kita. Begitu kayanya data penyelenggaraan jaminan kesehatan Indonesia saat ini melalui program JKN kita. Nah, dari informasi yang dikutip tadi memang menampakkan bahwa ada kenaikan rata biaya rawat inap di kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nah, pertanyaannya, biaya rawat inap itu kan merupakan bagian dari unsur atau komponen yang ditetapkan atau dihitung di dalam tarif CBGs, Case Based Group. Nah, yang dipersoalkan oleh publik adalah sudah sedemikian rupa ada kenaikan, kenapa tarifnya kok nggak berubah-berubah? Jadi ini dua hal yang berbeda. Hal yang pertama tentang mandat dari pasal 23 ayat 4 Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SDSN, di mana dikehendaki oleh sistem JKN itu bila peserta membutuhkan rawat inap ada kelas standar JKN namanya. Jadi bukan penghapusan. Yang kedua, ada atau tidak ada perubahan tentang kelas standar rawat inap, maka berdasarkan data yang logis, apalagi tadi data kenaikan biaya rawat inap ratanya memang meningkat, maka tarif CBGs itu mestinya dihitung ulang. Nah, kedua-dua hal itu hal yang berbeda tetapi ada hubungan. Jadi ada atau tidak ada perubahan kelas rawat inap, maka CBGs itu saya sangat merekomendasikan untuk dihitung ulang. Kalau mungkin dihitung ulang itu setiap tahun. Jadi setiap tahun dihitung komponennya begitu. Nah, sedangkan karena akan diterapkannya perubahan jenis kamar rawat inap, maka dengan sendirinya ada perubahan komponen perhitungan CBGs, gitu. Oke, selain memang nanti berujung pada perubahan tarif misalnya, yang menjadi kami coba menangkap kekhawatiran di publik adalah yang berpengaruh terhadap aspek pelayanan. Apakah memang dengan adanya penghitungan baru ini akan mempengaruhi pelayanan? Apakah sama atau berkurang atau malah akan meningkat, Pak Ansori? Aspek pelayanan itu ada berubah, tetapi kalau mau dikatakan berkurang mungkin kenyamanannya ya untuk yang biasa di kelas 1. Kenapa? Karena setelah dikalkulasi itu kelas rawat inap yang didapatkan melalui beberapa formula, ada 6 alternatif sebetulnya, yang setiap alternatif itu mempunyai konsekuensi, tidak terkecuali konsekuensinya itu terhadap pembiayaan, dalam hal ini iuran maupun biaya rawat inapnya. Maka yang lebih dekat itu adalah kurang lebih seperti kelas 2 saat ini. Kurang lebih, artinya bila yang menyangkut kenyamanan kamar, maka yang biasa di kelas 1 itu merasa, loh kenapa kok turun gitu ya. Tetapi kalau kita baca lagi kembali ke
pasal 23 ayat 4 di Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada penjelasannya cukup gamblang bahwa peserta yang menginginkan kelas standar yang lebih tinggi daripada hak kelas standar dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. Jadi intinya kelas standar itu merupakan penetapan atas sifat layanan jaminan kesehatan yang universal, sama untuk setiap orang. Meskipun kalau kita lihat tidak sama juga, karena PBI itu akan ada perlakuan yang berbeda. Terima kasih. Artinya ketika memang masyarakat ingin meningkatkan jaminan kesehatannya, mungkin akan bisa saya katakan misalnya asuransi swasta begitu. Ini apakah memang terintegrasi nantinya dengan BPJS atau si masyarakat tadi mengikuti atau mendaftar secara individual saja begitu? Atau memang ada skema-skema yang akan disiapkan nantinya? Ya, skema sendiri sudah disebut di dalam sistem JKN kita. Ada yang disebut koordinasi manfaat. Selama ini sudah berlangsung sebetulnya. Jadi kalau misalnya Pak Sikal itu punya asuransi lain, maka bisa menggunakan jaminan kesehatan, tetapi ketika Pak Sikal, maaf ini kok istilahnya Pak Sikal ya jadinya, yang lain lah ya, Pak Sikal kan sehat segar bugar ya selalu insya Allah. Kalau seorang peserta itu dirawat di kelas standarnya JKN yang satu ruangan itu 4 orang begitu, dia pengen, saya maunya di kelas 1 deh, atau saya mau di VIP gitu. Ya, dia menggunakan manfaat layanan yang dengan kerjasama tadi, gitu. Saya coba memahami bahwa DJSN di sini mencoba merangkul. Yang satu sisi adalah bagaimana keberlangsungan rumah sakit itu sendiri sebagai pelayanan kesehatan dan juga kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Ini cukup kompleks, tapi bagaimana menjamin bahwa kedua-duanya bisa terakomodir dan masyarakat pun merasa mendapat keadilan di sini, Pak Ansori? Ya, yang pertama memang saya sangat menganjurkan supaya Dewan Jaminan Sosial Nasional itu mengajak serta civil society dalam pembahasan ini sejak awal. Jangan sampai nanti civil society itu karena sifat keingintahuan masyarakat dan itu sesuai prinsip dalam jaminan sosial, prinsip keterbukaan, akhirnya terjadi seperti ini. Masing-masing mencari ini apa maksudnya, kenapa begini, kenapa begitu. Nah ini sebaiknya sejak awal, termasuk apa yang dilakukan oleh Berita Satu ini baik sekali. Jadi mengkonfirmasi kepada halayak, kepada publik bahwa ini loh yang terjadi yang sebenarnya. Nah, diundang juga partisipasi mereka gitu. Siapa tahu ada masukan-masukan. Jangan seperti beberapa kebiasaan di Indonesia, tahu-tahu besok berlaku, ditetapkan aturannya hari ini. Nah, namun demikian, kalau kita perhatikan di Perpres 64, Perpres 82 tahun 2018, itu sudah jelas mandatnya bahwa penetapan kelas standar rawat inap JKN ini diawali dengan piloting. Jadi tidak serta-merta berlaku di seluruh Indonesia. Ada waktu untuk Indonesia kita bersama-sama melihat bagaimana ketika ini formula ditetapkan, kemudian formula ini diuji coba di beberapa rumah sakit, dan kemudian perlahan baru diterapkan. Saya tidak yakin 2022 itu akan bisa masif begitu ya. Kemungkinan 2023, tetapi sangat saya anjurkan di 2022 sudah ada piloting di beberapa rumah sakit yang tersebar di beberapa provinsi begitu. Demikian. Ya, karena ini menyangkut kesehatan, nggak boleh ngagetin ya untuk segala perubahannya perlu proses karena. Tentu masyarakat sering banget ngagetin. Ya betul, karena daya tangkapnya juga berbeda. Ada yang detail membaca, ada yang membaca langsung, aduh pusing ini bagaimana. Kita akan membahas hal lainnya terkait ini, Pak Ansori, usai jeda di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Ansori,
ini judul dari simpang siur kelas BPJS dihapus. Harusnya mudah-mudahan tadi setelah kita bahas di segmen sebelumnya sudah nggak simpang siur lagi gitu ya. Sekarang mungkin yang harus diperhatikan tentu BPJS ini kan hadir untuk keadilan untuk masyarakat. Tadi kita sudah bahas bahwa mungkin yang biasanya di kelas 1 mungkin akan sedikit mungkin karena dia terbiasa di situasi yang satu, kemudian dia berubah ke situasi 2 mungkin agak kurang nyaman. Nah, kita juga sekarang bicara mengenai iuran atau tarif misalnya. Mungkin kalau misalnya kita bicara keadilan kan sangat sulit. Keadilan untuk bersama itu sangat sulit sekali. Tapi kadang-kadang bisa diterima ketika tahu alasannya jelas, prosesnya jelas, penentuan tarifnya juga jelas seperti apa. Nah, yang ideal itu seperti apa, Pak Ansori? Ya, jadi idealnya iuran itu. Jadi kan jaminan kesehatan kita ini kan jaminan sosial kesehatan, bukan jaminan kesehatan biasa. Karena dia jaminan sosial, maka prinsip-prinsip dasar jaminan sosial itu ditetapkan di dalam undang-undang kita, yaitu misalnya nirlaba. Nirlaba artinya penyelenggaraan ini, dan pada penyelenggara sekalipun, dibentuk tidak untuk membangun atau membentuk laba gitu. Nah, dengan prinsip seperti itu, maka dengan asas dan prinsip seperti itu, maka besaran iuran itu harus dihitung pertama berdasarkan kecukupan untuk membiayai, dan yang kedua kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran. Nah, itu keseimbangan dua prinsip itu, dan itulah yang selama ini terjadi, sehingga kalau kita perhatikan ada lebih dari 100 juta penduduk kita yang masuk kategori miskin dan kurang mampu, itu iurannya dibiayai oleh APBN dan juga sebagian ada yang oleh APBD. Ya. Nah, kalau bicara berapa besarnya iuran, karena kalau kita kalibrasi sebut saja ya, kelas standar itu seperti apa, maka tadi saya katakan agak lebih dekat ke kelas 2, berarti yang tadinya iurannya lebih tinggi di kelas 3, kemungkinan dia akan turun. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang non-PBI, dia ikut sebagai peserta mandiri, tetapi dia memilih kelas 3. Nah, karena pelayanan rawat inapnya itu mendekati kelas 2, yang terjadi adalah iurannya pun ikut naik, gitu. Itu posisi kurang lebihnya. Untuk evaluasi atau tahapan sendiri tadi Pak Ansori sudah mengatakan bahwa ini kalau di 2023 lah kemungkinan, tapi 2022 ini sudah mulai diterapkan secara perlahan. Tahapan-tahapan yang ideal itu harus mulai dari mana hingga nantinya bisa diterapkan dengan baik, Pak Ansori? Ya, tahapan yang paling pertama itu memastikan bahwa regulasi itu dibuat sejelas mungkin, tidak multitafsir dan tidak membutuhkan aturan-aturan turunan yang tidak karuan yang banyak begitu. Itu paling pertama, paling pertama yang penting, karena akan mempengaruhi segala sesuatunya. Dalam rangka penyusunannya, maka libatkanlah seluruh stakeholder. Stakeholder yang paling banyak terdampak itu adalah masyarakat. Nah, melalui media seperti Cerita 1 TV ini, gitu ya. Nah, itu tahap yang paling pertama. Setelah itu dilakukan uji coba, yang mana uji coba ini harus mewakili kondisi Indonesia, kondisi nasional. Jangan uji cobanya terbatas pada rumah sakit di Jawa saja, atau Jawa dan luar Jawa ada, tetapi di kota besar. Nggak begitu tepat. Jadi perlu juga di rumah sakit di ND, di Ternate, kemudian di Sibolga, gitu ya, supaya kita mendapatkan fakta bahwa dalam fase uji coba sebutlah 6 bulan itu memadai untuk kita fiksasi begitu. Idealnya yang paling maslahat itu seperti apa, sehingga begitu diterapkan secara nasional, insya Allah bukan hanya tidak ada kendala, tetapi Indonesia akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dalam penyelenggaraan JKN kita. Pihak mana saja yang harus dirangkul untuk diajak bicara begitu? Karena kan kalau over input kepada misalnya DJSN begitu juga itu tadi dikhawatirkan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang multitafsir. Kira-kira pihak mana saja yang secara bertahap, secara simultan diajak untuk berkomunikasi?
Ya, setidaknya ada lima kelompok yang perlu dilibatkan optimal itu. Kalau pemerintah tentu memang yang punya konsep. Kemudian yang kedua, parlemen kita. Kenapa? Karena jangan sampai konsep yang matang kemudian dipatahkan oleh parlemen, dan ini sudah beberapa kali terjadi di JKN kita. Begitu sulitnya membuat perhitungan aktuaria setelah didapatkan simulasi yang sedemikian kompleks begitu, kemudian dimentahkan di Senayan karena kekurangan informasi. Yang ketiga itu media itu yang mutlak harus disertakan dalam proses ini. Dan yang keempat itu adalah civil society. Kita punya sangat banyak di Indonesia, misalnya ada SDSN Care, ada BPJS Watch, ada Jamkes Watch, ada bahkan di beberapa daerah juga ada. Dan yang kelima ini yang memang sudah sering diajak itu pakar. Nah, berbagai masukan dari 5 unsur ini perlu disajikan di publik supaya publik paham bahwa hal ini sudah dibahas, hal ini belum. Sehingga yang tadi Mas Cikal khawatirkan over input itu tidak terjadi. Demikian. Oke, yang saya khawatirkan juga adalah suara sumbang. Bukan suara kritis. Kalau suara kritis tentu kita butuh. Nah, misalkan ada suara sumbang yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini perubahan kebijakan ini karena kita tahu bahwa BPJS sebelum pandemi ini kan lumayan surplus, tapi sebelumnya mengalami kerugian terus. Jangan-jangan nih tumbal saja gitu. Nah, kalau ada suara-suara seperti itu bagaimana? Ya, kita bisa bersama-sama membangun pemahaman yang baik begitu ya. Tadi saya katakan mandat untuk kelas standar ini bukan tiba-tiba, bukan baru. Tahun 2004 sudah ada bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang SDSN itu sendiri. Adanya di pasal 23 ayat 4. Kemudian jaminan kesehatan ini kan bukan pelayanan yang diperlukan sebulan 2 bulan. Kita menghendaki sebagaimana amanat di Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf H, pasal 32 bahwa setiap penduduk di Indonesia, bahkan warga asing yang domisili di Indonesia, berhak atas jaminan kesehatan yang terstandar. Dan ini di samping akses pelayanan yang baik, tapi juga ingin dipastikan bahwa akan sinambung dia. Keberlanjutannya harus ada. Ya kalau mau baca lebih harusnya jawabannya sudah jelas ya Pak Ansori. Pak Ansori, ini kan kita tahu ada beberapa indikator seperti biaya satuan klaim rumah sakit juga yang masih rendah begitu ya. Sebetulnya kalau dengan konsep BPJS yang sudah ada, kondisi yang dikatakan sehat itu ketika kondisi rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan dan juga instrumen lainnya itu sudah dalam situasi yang seperti apa? Mungkin ini terakhir dari Pak Ansori. Ya, jadi kalau kita perhatikan selama ini pada umumnya rumah sakit itu dia survive dengan formula CDDs. Hanya saja marginnya tipis, begitu ya. Nah, ada beberapa rumah sakit yang bisa meningkatkan marginnya melalui teknologi informasi dan efisiensi. Nah, sehingga salah satu manfaat yang di luar perkiraan kita adalah terjadi efektivitas di berbagai lini. Dengan adanya JKN, maka harga obat yang tadinya nggak karuan-karuan, sekarang ini bisa terkendali. Selama ini sebelum ada JKN, masyarakat kita itu lebih banyak menjadi korban. Saya beritahukan satu hasil penelitian ya di Bali. Itu lebih dari 60% ketika belum ada JKN, obat yang dideskripsikan, diresepkan, itu tidak dibutuhkan untuk penyembuhan penyakitnya. Mengapa? Karena besaran biaya itu menjadi urusan Vaskes dengan kemampuan individu. Nah, ini yang harus dilindungi oleh negara agar seluruh populasi Indonesia punya akses untuk layanan kesehatan, tetapi juga setiap penduduk terhindar dari beban biaya tinggi untuk mengakses layanan kesehatan. Kemudian hal lain yang saya perlu sampaikan juga para pemirsa sekalian tentang kelas standar.
tentang kelas standar ini dianut di seluruh dunia sebetulnya. Saya sebutkan Filipina, Nigeria, Kanada, Thailand, Kuba, Australia, semua menggunakan kelas standar. Singapura dan Jepang memang tidak menyebut bahwa kelas standar, tetapi saya berkunjung juga ke beberapa rumah sakit mereka. Pada intinya sama. Kenapa? Karena seluruh populasinya sudah terdaftar, sudah tercakup dalam program jaminan kesehatan mereka. Nah, insya Allah dengan penyiapan dan partisipasi publik yang maksimal dalam menetapkan kebijakan tentang kelas rawat inap standar JKN ini, maka layanan kesehatan kita akan lebih baik, demikian juga akan sustain, akan berkesinambungan. Demikian, terima kasih. Baik, ya tidak hanya sekedar murah tapi asal-asalan, tapi juga harus ideal. Itu kan tujuan utama dari kehadiran BPJS untuk melayani masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Pak Ansori, terima kasih atas informasi serta analisisnya dan juga sudah meluangkan waktu untuk berdialog bersama kami. Salam sehat selalu, Pak Ansori. Terima kasih, Mas Dika. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Good Morning Jakarta.